Jadi kalau sudah datang ke Padang Bulan sejak awal-awal 2000-an lah gitu lah, atau bahkan akhir 90-an, itu pasti mengetahui buletin tersebut. Mungkin nanti bisa Ham atau cari yang nambahkan gitu. Karena saya sendiri tidak mengalami masa-masa itu sebenarnya kan gitu. Embrio tersebut yang berusaha teman-teman redaksi PMJ teruskan, tentu PMJ tidak serta-merta gede kayak gini. Awal-awal itu malah sak lembar tok mirip napa ge? Lembar Jumatan apa jurnal selebaran Jumatan. Buletin atau selebaran Jumatan. Iya yang ada di masjid-masjid. Awalnya hanya seperti itu. Satu lembar ditekuk loro jadi ini 4 halaman. Dan proses tersebut terus berjalan, terus berubah hingga sejak mulai 2016 niku buletin Makya Jawa Timur berbentuk seperti ini sampai sekarang. Baru berbentuk buku dengan ya sekian halaman lah, fluktuatif sebenarnya naik turun, tapi intinya bentuknya kurang lebih seperti ini. Begitu Mas Ipul? Oke, jadi ini kan kalau dilihat dari tampilannya kan ya memang sekadar ya dalam tanda kutip, sekadar majalah. Tapi dalam konteks perjalanan Padang Bulan dan juga perjalanan Bambang Wetan, Buletin Makya Jawa Timur ini kan bisa menjadi pusaka juga bagi kita. Salah satu pusakanya kan tadi disampaikan Mas Fajar, oleh-oleh itu kok Padang Bulan apa rek? Ya salah satunya adalah Buletin Makya Jawa Timur, dan itu bisa kita baca, bisa kita kumpulkan, bisa kita koleksi untuk ya sebagai bukti atau dokumentasi iki lho le bapakmu biyen tahu ngaji nang Padang Bulan, salah satu oleh-oleh iki. Nah, termasuk Buletin Makya Jawa Timur. Juga di awal-awal tahun berapa ya 96 97 itu beberapa teman jamaah dari Gresik, saya masih ingat Mas Fauzi, itu juga bapaknya itu mengkoleksi rekaman pengajian Padang Bulan. Sik zaman gawe corong biyen, gurung ono son ngene-ngene iki. Dan tinggalan kaset dan koleksi dari bapaknya itu sekarang sedang dikelola, diwarisi oleh Mas Fauzi dari Gresik itu. Loh itu kan jadi tinggalan sing berharga. Makanya kita sebut sebagai pusaka karena di sana ada banyak sekali tulisan, pasti juga ada tulisan Mbah Nun, ada tulisan Mbah Fuad, dan juga kontribusi tulisan teman-teman sendiri. Jadi nek awake dhewe kepengin dikenang abadi, ayo nulis. Nulisnya kok gak nulis status ngono gak rek, nulis yo nulis sing serius, sing tenanan. Pak lah kula mboten saged nulis, wis pokok teko nulis ae kok mesti ana bagian editore ya Mas Fajar ya. Nggih. Sing seneng puisi wis nulis puisi, sing seneng cerita perjalanan, cerita perjalanan. Cerita pengalaman Makya wis ditulis sak ketemu-ketemu nih, sak uni-uni nih. Nah, nanti bagian editor yang menata. Jadi Buletin Makya Jawa Timur ini ya bagian apa ya yang tidak terpisahkan dari Padang Bulan dan juga tidak bisa dipisah dari Bambang Wetan. Oke, Mas Fajar itu yang bisa saya sampaikan respon. Monggo ada lagi. Tambahan sedikit ya, kalau ingin mengetahui segala info termasuk juga kritik, saran, masukan, apapun itulah bisa melalui DM langsung ya ke Instagram PMJ yaitu Buletin Makya Jawa Timur. Langsung ke situ mawon. Jadi satu pintu, termasuk juga bingung ngirim tulisan bagaimana caranya atau sharing-sharing pengalaman. Karena BMJ ini cakupannya bukan hanya Jawa Timur sebenarnya. Di BMJ juga sering mengulas tentang kegiatan-kegiatan simpul lain yang bahkan di luar Jawa Timur. Bahkan pernah mengulas simpul Eropa dan Korea juga. Jadi hanya namanya saja Buletin Makya Jawa Timur. Tapi aslinya iki ya mencakup semua simpul Makya apapun itu gitu. Tidak hanya terbatas di Jawa Timur. Betul sun Mas Saiful? Sekarang geser, sama lah gue kalender tuh Mas. Ya, iki dudono tok apa kok ya digawe hadiah barang iki mau. Nah, ini soal kalender teman-teman sekalian. Iki wis bulan November ya. November dilukas Desember, mari ini wis ganti tahun. Monggo Mas Fajar atau Mas monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amin dari Surabaya. Saya perwakilan tim produksi kalender Makya 2023. Ya, jadi tim ini ada dari 2 simpul, satu dari ibu simpul yaitu Omah Padang Bulan dan Bambang Wetan. Jadi kami berusaha mengelola atau memproduksi kalender 2023 untuk menjawab pertanyaan dulur-dulur pas neng IG komen kalendernya gak dodolan ta lur.
kalendere dodolan kapan? Kalendere wis ono taga. Lah itu untuk menjawab rasa kangen dulu-dulu. Ternyata kalender di HP itu belum menjawab rasa kangen dulur-dulur untuk ngiling-ngiling mayan. Ternyata kalender iki yo kalender neng HP iki yo apa jenenge nek kurangi. Maka mungkin dulur-dulur butuh kalender sing lebih nyoto. Jadi iki bukan kalender yang istimewa dan mengandung ijazah atau wirid, ini kalender sing isine mek gambar-gambar. Jadi kita ini di dalamnya ada gambar Mbah Nun, Mbah Fuad dan momen-momen mayan. Jadi lek umpamane sampean kangen mayan, suwi gak kepengin petuk, mungkin iki ketika dipajang neng dinding kamar sampean apa omah sampean iso nambani rasa kangen. Jadi ini bisa dipesan melalui online, silakan cek IG Bambang Wetan atau Omah Padang Bulan. Jadi untuk wilayah Jombang dan sekitarnya bisa menghubungi Omah Padang Bulan, untuk Surabaya dan sekitarnya bisa menghubungi Bambang Wetan. Atau yang melingkar di simpul masing-masing daerah bisa diakumulasi, bisa pesan satu grup, satu kelompok di masing-masing simpul. Nanti baru bisa pesan ke salah satu dari dua official ini. Untuk offline, jadi kita melayani online dan offline. Untuk offline, insya Allah kita selalu melayani di setiap mayan, ada di stand Pojok Ilmu atau kalau malam hari ini ada di stand Omah Padang Bulan. Disilakan dapatkan, ini edisi terbatas, iki jumlah cetak ayo terbatas. Nah, untuk keuntungan atau hasil dari ini nanti untuk keberlangsungan sinau bareng majelis ilmu di Padang Bulan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi. Memuji asmaning Allah kang welas ing donya asiling akhirat, sembah sujud kula nyuwun paring ridho kadhaing dosa Muhammad wiwitan cahya kang
Gusti tuladane umpah ingkang sejati. Ilahi abdukan hasi'atakan bumi Rabbi udhulum faqatakan. Ilahi abdukan hasi'atakan bumi Rabbi udhulum faqatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau mengkritik yang tadi yang minta maaf lewat WA tadi. Yo ndak apa-apa lah timbangannya gak blas, ya. Kalau kita ada WhatsApp itu apa? Dulur ya wek dhewe nang luar kota. Terus kajenge mantuk mboten enten sangu. Lah timbangane mboten njaluk sepuro ya. Wis enek HP, enek WA, ya alhamdulillah lah. Kita ada WA. Terus chip juga yo gak elek-elek amat sih yo. Nggih. Lah kalau kita ngechipnya itu notol-notol sambil wiritan yo ndak masalah toh. Iya toh? Kita notol satu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, yang jeleknya yang kalau kita udu itu baru yo yo sedekah lah, sedekah. Pun ya menurutku ya tidak elek-elek amat. Kalau kita berpikirnya jelek terus ya sempit awake dhewe kabeh ya. Anu rek. Nggih ngoten, sampun matur suwun. Nggih, Mas Hilal matur nuwun. Nggih. Tadi itu kan saya minta untuk ada perubahan apa di lingkar-lingkar. Ngeten nggih ya. Salah satunya niku wau nggih, sampean sudah merubah bahwa slot enggak masalah. Pokoknya wiritan umpamane kalah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Oleh agen pemakluman dia. Oh nggih, ada perubahan terus WA ndak apa-apa, ada perubahannya ndak apa-apa wong WA kan jauh keluarganya. Salah satu itu perubahan di lingkaran sampean ngoten nggih. Apa sampean gak di lingkaran belas? Pripun maksudnya? Ya kumpulannya sampean Mak Ian iku lho mbok. Ngopi wong papat, wong limo itu sudah ada apa itu? Ngopi ijen. Gak gelem traktir pisan ya. Iku apa Mas wong papat apa wong limo? Selain wiritan slot iku mang lho. Perubahannya. Ya, apa kira-kira sing sudah dilakukan. Nah, sampean kan Mak Ian kan wis suwe. Wis kira-kira mulai Mak Ian umur pira men? Raden niku Pak, setahun anu kepungkur. Nggih mboten ngantos setahun toh. 6 wulan mboten enten kan. Gak ono. Mboten enten. Oh anyar gres sampean. Nggih. Gak usah ya. Ya wis. Oke. Nggih matur sembah nuwun. Nggih, sami-sami. Sip. Mungkin ada yang lain yang di lingkar-lingkar sudah ada yang dilakukan atau ada perubahan-perubahan. Niki, Mas, monggo Mas. Monggo. Niki agen slot pisan? Saking pengalaman nggih. Oke. Monggo. Agen slot terpercaya. Monggo. Mas, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rodok ngecerek. Punten nggih. Nama saya Muhammad Fikri, asal dari Tuban, mondok di Sumowito. Saya akan memberi opsi atau jawaban dari slot tadi ya.
Sik to kok terus dadi slot iki piye? Ayo wis terus. Jadi kalau dari Mas siapa tadi? Afif. Dari Mas Afif, dia itu risi akankah kalau slot itu ya merugikan itu kan ya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengingatkannya agar agar slotnya dikurangin atau kalau bisa selesailah semua biar gak slot gitu ya. Jadi cara kita mengingatin yang pertama kita itu sadar ya Mas. Kita sadar diri kita, menata hati kita agar kita tidak mengikuti slot, ya kan? Bagaimana caranya? Yang pertama, ini pengalaman dari saya ya. Saya kuliah di Diwa. Pas ketika istirahat itu kan istirahatnya 15 menit ya, 15 menit. Terus habis itu istirahat di warung, kumpul semuanya di warung. Nah, di situ ada yang main slot, ada yang main Mobile Legend. Saya main Mobile Legend Mas, mboten. Yang main apa kamu? Dia mboten nge-game, tapi ngeritik slot. Nah. Keliru Mas, sampean pengalaman dilek Mas main game. Iya, kalau kita pengalaman kan jadi kita itu tahu slot itu bagaimana. Dan saya alhamdulillah saya pengalaman slot. Saya pengalaman slot emang karena saya main slot itu saya mencari pengalaman. Emang saya mencari pengalaman. Terus solusinya yang itu ketika istirahat ada yang main slot, ada yang main Mobile Legend. Dan saya juga main Mobile Legend. Bagaimana caranya agar slot itu maksudnya agar anak itu tidak main slot. Kita ajak main Mobile Legend terus menerus selama 15 menit. 15 menit kan sudah masuk kuliah, dia tidak main slot, iya kan? Itu salah satu solusi dari saya. Ya 15 menit istirahat Mobile Legend kok main slotnya pas kuliah. Ijole iku mang 15 menit sing digawe Mobile Legend iku mang ya. Oke, jadi sebenarnya yang kita tawarkan itu kan begini, bukan terutama soal slot atau Mobile Legend atau chipnya, tetapi kita mengajak untuk berpikir tentang pola merubah atau yang biasa dikenal dengan apa yang disampaikan Cak Adil tadi dengan pola perubahan tadi itu. Karena yang bisa merubah keadaan dari sesuatu yang belum ideal menjadi agak ideal, syukur-syukur ya menjadi sangat ideal itu justru bukan golongan tua, tapi ya Anda-Anda ini yang usianya masih belia gitu kan, atau yang biasa disebut dengan macam-macam sekarang, generasi milenial, generasi Z, generasi baby boomer. Anda masih ingat enggak? Mbak Nun pernah menyatakan Anda ini sebenarnya adalah qaumun akhor, generasi baru. Yang Anda mencintai Allah dan Allah mencintai Anda. Loh itu kan potensi sebenarnya. Ini potensi yang sangat luar biasa dengan sebutan qaumun akhor atau istilah sabrang. Anda ini bukan generasi penerus, Anda ini generasi baru. Lah kok sing dibahas ngelo wetek slot sampai chip. Kan potensi ini ya bukan sia-sia sih, eman gitu loh. Kita diberi pedang, ini digawe ngiris berambang, kayak ngoncai pelem, pedangnya kayak perang. Gitu loh. Anda punya potensi sebagai sosok yang dianugerahi Allah sebagai pedang. Maka di Quran disebut sebagai qaumun akhor, generasi baru. Nah, Mbak Nun menyebutnya Anda ini kan generasi baru. Nah, generasi baru ini kan bukan sekedar labeling atau sekedar tempelan label, tetapi pasti di sana ada potensi yang bisa kita daya gunakan untuk melakukan perubahan-perubahan. Ya sekecil apapun perubahan itu dalam ruang lingkup yang sesuai dengan kapasitas kita gitu. Nah, pada kesempatan ini monggo kita bisa urun rembuk tentang
yang lebih konkret dari apa yang kita sebut sebagai perubahan. Contohnya gini, contohnya wes, iki rada ben gak ngomong selot aja ya. Saya itu ma'iyahan yang paling sering itu justru dengan anak-anak kecil usia SD, SMP, rada gede SMA. Dari apa? Dari fakta setelah televisi menguasai jam-jam keluarga kita yang biasa disebut sebagai prime time, itu kan mulai jam 5, 6 menjelang maghrib itu kan sampai jam 8, jam 9. Dan biasanya anak-anak itu kan kalau sudah masa-masa prime time, itu sing ndelok TV iki gak anake tok, ya sak mak-makne barang. Larut dalam tayangan sinetron atau apalah. Nah, sementara itu kan waktu-waktu yang sangat efektif. Zaman kita dulu itu kan waktu ini ngaji nang langgar, ngelumpuk. Jadi mari teko langgar maghrib gak boleh ngaji. Tapi faktanya kan ada perubahan yang tidak mendukung pola pembelajaran di lingkup keluarga. Kan pertanyaannya piye caranya ini ngerubah perilaku anak-anak supaya enggak terpaku saat prime time itu pada tontonan televisi. Ayo diajak ngaji. Jadi ngajinya sebelum maghrib, wis teko omah dijak jamaah nang langgar, mari maghrib gak mulih ning ngaji. Sampai kira-kira jam 8. Nah, jam 8 wayahe sinau sampai jam 9 pegel turu wis. Mereka lumayan masa-masa prime time itu sudah agak terhindar dari tayangan televisi. Itu contoh sederhananya. Maka untuk bisa mewujudkan perubahan konkret itu benar apa yang disampaikan Cak Adil tadi. Bagaimana caranya? Lah kira-kira begitu Cak Adil nggih. Jadi ini sudah skalanya sudah bukan skala individual tapi skala kolektif. Kolektif itu kan pasti lebih dari 2, bisa 3, bisa 4, bisa ya berapa orang pun. Gitu. Sehingga 15 anak-anak yang ngelumpuk di rumah saya ya lumayan lah timbangannya gak belas ya. Soal nanti akan terjadi perubahan apa, kembali lagi menurut Mbah Nun, sing ditagih iki duduk hasilnya, ning kowe ngelakoni apa? Nandurmu apa? Soal kok tukul tagak sudah terserah Allah. Piye oleh tukul nek awake dhewe gak nandur. Nah, tanggung jawab dan tugas kita dalam konteks manajemen perubahan ini adalah ayo nandur perilaku sing iso kira-kira ngerubah dari yang belum ideal menjadi ideal. Kira-kira begitu Jadil. Monggo menawi wonten ingkang ditambahkan. Ya, saya tambahkan sedikit aja. Jadi kata kuncinya sebenarnya adalah sampean punya enggak keprihatinan terhadap sesuatu. Sesuatu di lingkungan kita. Atau yang kita sendiri merasakan atau mungkin keluarga kita. Ada enggak? Kalau enggak ada ya itu memang menjadi kita hanya akan menjadi penumpang perubahan atau korban perubahan aja nih. Yang dulu gak tahu main slot, saya ikut slot itu apa? Apakah dia berubah untuk kebaikan dia atau dia menjadi ini aja, menjadi korban dari sing gawe slot. Ya. Kan gitu. Apakah kita ini mau menjadi manusia didikte oleh sesuatu yang dari luar ataukah kita ya wes gak apa-apa slot tapi kemudian kita harus menang ini. Kalau enggak gitu kita akan terus-menerus diagendakan oleh yang dari luar. Dari luar diri kita ya. Dari luar diri kita. Ya apapun lah yang kita hanya akan itu aja. Jadi nek bahasane wong Tuban noro-noro bontek ya. Perahu ikut pokoknya yes kemana arah angin gitu aja. Nah, nek bahasane nelayan itu kan itu. Ya. Noro-noro bontek itu. Noro-noro bontek wis mbuh di angin melayu nanti kan gitu. Hanya akan seperti itu gitu loh. Nah maka mosore arek mayah ngono tok kan gitu. Harus punya sesuatu minimal ada dimulai dengan tadi apa yang Anda prihatinkan. Nah sekarang karena waktunya mungkin sudah ini ya, mungkin ini PR. Kalau bisa bulan depan ditagih Pak Saiful. Konco-konco beberapa mungkin mencoba menceritakan. Pulang nanti mikir, oh apa yang menurutku kurang ideal. Kudune ngene, tapi saiki kok ngene kan. Kok ngene sih rek? Kudune ngene. Apa itu kira-kira? Ya, silahkan mungkin kalau sekarang mungkin belum terpikir, kalau nanti pulang terus mudah-mudahan bulan depan yang hadir ke sini ada beberapa orang yang bisa menceritakan itu, ya, menceritakan itu supaya kita kita tahu dari teman-teman jamaah ini, jamaah Padang Bulan ini mendapatkan penyegaran itu apa tidak kan gitu ya. Itu aja tambahan dari saya Pak Saiful ya. Monggo Cak Majid. Nggih, saderenge
Mungkin lebih spesifik kita kepingin ada kabar gembira tadi itu kan hanya contoh tadi itu, hanya contoh. Nah ini lingkar-lingkar ini mungkin ada 1-2 yang perubahan paling enggak di RT RW. Mak iya nopo kira-kira. Nah ini coba maju beberapa teman-teman lagi, kira-kira siapa? Di lingkar Mak Ian ngopi, wong papat, wong limo, itu ada. Ya silakan mungkin 2 sudah ada. Masih memiliki keinginan tidak masalah. Jek duwe belum punya misalnya. Nggih. Jek kepingin misalnya. Kepingin. Monggo. Pasti ada fenomena yang beda, ada latar belakang yang beda jadi kepingin misalnya. Iya Mas. Oke, monggo Mas. Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Paling tidak nanti bisa memberikan masukan atau yang lingkarnya. dari pesantren Cak Majid iki mesti enak iki. Ayo. Oh. Bu, mondok nduk ndi kan ya mesti ono lah. Iya, enggak apa-apa. Monggo bisa. Sini Mas, sini. Karena Mas. salah satu gambaran perubahan-perubahan ini juga diawali dari teman-teman santri, Pak Bun. 10 November iku biyen ya nom-noman teko santri ya kan. Santri. Atau monggo ada yang dari santren monggo. Enggak apa-apa, monggo. Tapi dapurannya arek-arek ya kok iso mondok ngene iki. Ayo rek, mondok Ya, ngrepoti kiai ini. ada yang kepingin jadi santri terus iya. berubah menjadi murtad kan enggak apa-apa masalah. nyowamar arek-arek iki anjene. Iya. Apapun yang terjadi pada dirimu, apapun yang kau alami dalam hidupmu, takkan hilang harapanmu. Takkan putus asa hatimu, karena Tuhan menyayangimu, seberat apapun tanggunganmu, sesedih apapun perasaanmu, sedalam apapun duka deritamu, takkan runtuh tegak jiwamu. Tak terhenti berjuang
ala Nabi Muhammad. Tepuk tangan untuk Mas Bras. Alhamdulillah banyak perubahan Mas Saiful, tapi harus saya tolong tadi. Oh gitu. Biar jaga Iya, ngeredek. iya, iya. Oke Mas, monggo. Ayo Mas dari Perkenalkan saking pundi, terus komunitas jenengan, lingkar jenengan. Ada apa saja yang perubahan-perubahan apa yang bisa diceritakan untuk memberikan semangat konco-konco Makian pada bulan malam hari ini. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Utomo dari Mojo Agung. Mungkin saya tidak memiliki komunitas di Mojo Agung terkhusus membincang tentang keilmuan Ma'iyah. Cuma mohon maaf kalau misalkan nanti agak kemana-mana tentang dari tadi saya mencoba mengurai tentang perubahan yang disampaikan diskusi pada malam hari ini, bahwasanya perubahan itu apakah kita perlu maju atau sebaliknya ada proses kita terus maju terus menerus, atau kita kembali ke peradaban yang dulu atau menuju peradaban yang akan datang. Mungkin itu yang menjadi yang mencoba saya uraikan. Terus kemudian kita mungkin saya pernah mendengar dawuh salah satu ulama, saya kurang tahu persis beliau, lupa. Kita peradaban kita itu ada dua, yaitu mungkin saat ini kita mengetahui peradaban tentang teknologi, terus kemudian tentang agama yang berkaitan dengan akhlak dan lain seterusnya. Sementara peradaban teknologi semakin berkembang, semakin maju. Terus kemudian sedangkan agama, khususnya akhlak, itu kita semakin merosot untuk ke depan. Itu yang menjadi pertanyaan juga. Karena memang di zaman yang akan datang tidak ada nabi, malah dari Kanjeng Nabi yang paling top, kemudian sudah tidak ada lagi yang mengungguli Nabi Muhammad. Nah, terus kemudian dari peristiwa itu, dari perubahan-perubahan itu, apakah perlu kita maju tetap mengikuti arus perkembangan zaman teknologi, tapi kita juga harus berubah ke yang lalu. Jadi ada dua dimensi yang perlu kita pegang untuk sebagai pegangan kita untuk tetap ajak seperti ajaran-ajaran Kanjeng Nabi. Salah satunya adalah Ma'iyah ini adalah mencoba kita sekaligus maju, sekaligus juga mundur perubahannya. Dari berpegang teguh terhadap sesuatu yang kita yakini dengan simpul-simpul Ma'iyah, dengan problematik perkembangan zaman, kita juga tetap maju, paling tidak sampai menyalahi aturan-aturan atau sunnah-sunnah yang sudah ditetapkan oleh Kanjeng Nabi. Nah, jadi yang kita lakukan adalah bukan terus maju, tapi kita juga harus terus mundur, menarik ke belakang supaya kita tidak melupakan akar di mana kita diciptakan, di mana hati kita tetap terkait dengan nur Muhammad kita, supaya kita tetap paling tidak kita selamat di akhir zaman ini. Karena apa? Kalau zaman saya ibaratkan bahwasanya sekarang itu adalah gelombang cepat gitu ya, gelombang tsunami yang besar, kemudian kita diporak-porandakan oleh keadaan. Sementara kita tidak tahu harus berubah yang seperti apa. Berubah salah satunya adalah berubah ke belakang untuk menatap masa depan. Mungkin itu terlebih dahulu. Terima kasih.
Mas siapa namanya tadi? Abi ya, Mas Abi. Bagus sekali. Jadi tadi sudah langsung pada suatu perspektif yang ini ya. Tapi bukan soal apakah mundur atau enggak. Jadi perubahan dari kita dari semula enggak peduli kepada masa lalu menjadi peduli itu suatu perubahan. Dan itu akan melahirkan satu perubahan baru, ya, satu pandangan baru. Setelah kenal, walah biyen itu ternyata, misalnya gini, fakta Diponegoro itu siapa? Diponegoro, yang Anda kenal saat ini. Tahu kan Diponegoro? Yang selama ini dikenal dia sebagai apa? Dia memberontak sebagai siapa? Apakah dia memberontaknya sebagai seorang raja? Ternyata fakta kita baru menyadari bahwa Diponegoro itu memimpin pemberontakan di Jawa itu sebagai santri. Orang baru menyadari sekarang, ternyata dia bukan sebagai raja, bahkan dia dimusuhi oleh kerajaan. Dimusuhi oleh kerajaan. Meskipun sebabnya adalah karena setelah Diponegoro kalah, kemudian kerugian Belanda itu luar biasa besarnya, akhirnya kompensasi yang diminta oleh Belanda adalah sebagian besar wilayah kerajaan Mataram. Maka orang-orang kerajaan sampai hari ini banyak yang masih dendam pada Diponegoro. Nah, Diponegoro ternyata memimpin pemberontakan bukan sebagai seorang raja. Dia sebagai seorang santri yang keliling ke sekian pesantren di Kasan Besari, di Ponorogo, sana kemari, Tegalrejo. Nah, bayangkan, selama ini yang kita sadari, yang kita dapat dari sekolah kan, Diponegoro itu sebagai siapa? Nggak jelas kan? Nah, jadi ke belakang, tetapi menimbulkan satu kesadaran baru, gitu loh. Sehingga akhirnya kan melahirkan, karena apa? Ke belakang itu konteksnya adalah seperti orang menarik busur panah. Ya. Semakin kita tarik ke belakang, maka panahnya akan melesat lebih jauh kan itu. Nek narik sak cuplik ini dok atau malah gak ditarik belas, maka tentu saja ya panahnya cuma sak cuplik ini dok. Tetapi kalau kita tarik ke belakang yang sekuat mungkin, maka sasaran panahnya adalah semakin jauh kan itu. Jadi bukan mundur itu kalau pernah kita diskusikan di Malang itu mundur ke depan atau maju ke belakang kan itu. Mundur ke depan atau maju ke belakang, tapi intinya itu. Jadi bukan soal mundur, tetapi menengok ke belakang, menyadari. Semakin banyak. Tadi Mas Anang cerita, karena perang Diponegoro, ya, itu menyebabkan Belgia itu merdeka. Karena negara Belanda waktu itu lemah, mergo repot ngadepi Diponegoro di Jawa. Akhirnya kerajaan Belgia yang sampai sekarang berdiri tegak itu lahir karena jasanya Diponegoro. Karena Londo gak kober, ya, maka mereka berontak. Bayangkan, ini kan fakta yang baru kita sadari kan itu. Nah, jadi soal ke belakang adalah itu. Ya, ini satu contoh aja. Begitu juga nanti dalam hal akhlak, dalam hal segala macam, dalam hal peradaban, bahkan dalam hal ilmu pengetahuan segala macam, begitu. Menengok ke belakang. Ya. Jadi itu ya. Ya. Iya, saya nambahin dari Pak Saiful tadi tentang ayat tadi itu. Artinya di situ kan juga ada kelanjutan hikmah bahwa yang namanya umat pasti akan mengalami pergantian, bahkan mengalami penghancuran. Dalam artian itu umat, apalagi dengan kebudayaan, apalagi dengan teknologi, apalagi dengan game, mesti akan mengalami pergantian dan penghancuran juga. Tapi ada yang tadi disampaikan juga, kita perlu ngapain? AWD lapo. Di dalam di dalam struktur sosial kan ada semacam kita harus menjadi sesuatu yang otentik, generasi yang otentik. Itu artinya kita semua adalah generasi. Kalau tidak salah ada empat unsur generasi ya. Satu adalah generasi pembentukan. Pembentukan itu silakan jika misalnya di lingkungan kecil kita bisa melakukan pembentukan sesuatu berdasarkan gelisah, berdasarkan penglihatan yang salah, berdasarkan resah. Misalnya tadi itu koyok
chip tadi itu, ya wes jadilah generasi chip itu tadi itu ditambahi meneh, dibentuk lagi. Kalau itu tidak bisa dihilangkan, ya ditambahi awake dhewe jare cah masjid membentuk lingkaran ya misale slot maiyah atau maiyah slot ngono ya. Dadi untung ono maiyah, siapa ngerti dengan ono maiyah iku tadi terus cipe luwih ilang, slote luwih ilang karena ada maiyah. Itu namanya kita berjuang untuk membentuk sesuatu, entah 1, 2 teman atau mungkin malah semakin banyak. Itu generasi pembentukan. Kemudian yang kedua generasi perjuangan, berjuang. Dia generasi itu pokoknya melakukan sesuatu, niatnya itu berjuang terus. Sukses apa tidak, berhasil apa tidak, meskipun ada apa jenenge cita-cita, angan-angan, target-target, tapi terus berjuang, berhasil berjuang lagi, itu generasi juga. Kemudian ada lagi 3, generasi pengelola atau perawat. Jadi dia mengelola apapun, merawat apapun. Karena itu sunatullah, bahwa ketika kita melakukan sesuatu sosial yang baik dan bijak dan adil, pasti masyarakat pun akan yang akan kebentuk adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang bijak, sesuatu yang adil. Beda dengan kita mengelola sesuatu yang tidak baik, mengelola sesuatu yang salah, pasti besok-besok juga akan melahirkan sesuatu yang tidak baik, yang salah juga. Itu kita milih mengelola yang sebagai generasi pengelola yang mana. Yang keempat adalah generasi penghancur. Apapun dihancurkan, pokoknya egoisme, idealisme tok sing digedhekno, sak penake dhewe, sak geleme dhewe. Itu generasi penghancur. Atau mungkin kita memilih keempat-empatnya dengan segala macam urutannya. Ayo kita membentuk sesuatu dulu. Setelah sesuatu kebentuk dengan 1 anak, 2 anak, 3 anak kebentuk, kemudian kita perjuangkan. Naik menjadi generasi pejuang. Kita perjuangkan apa yang sudah. Ya sak isa-isa sak ono-ono ya. Tidak usah menangkap semua hal menjadi gelombang perubahan, tapi kita tangkap satu, tapi itu kita perjuangkan, kita bentuk misalnya. Berarti kita naik menjadi generasi pejuang. Kemudian kita lanjutkan menjadi generasi perawat pengelola. Kita rawat semuanya dengan segala macam kekuatan kita. Tapi kita kemudian juga harus sadar dan ikhlas ketika itu sudah bukan zamannya lagi. Ya wis kita hancurkan, kita harus ganti lagi. Ada kesadaran semacam itu. Itu juga bagian dari, saya pikir itu juga tafsir tentang ayat yang disampaikan oleh Pak Saiful tadi itu. Kita tinggal memilih mana. Generasi pembentuk, dia pokoknya sibuk membentuk sesuatu, atau generasi memperjuangkan sesuatu, atau generasi pengelola, perawat, atau penghancur. Opo game, sholawatan, bahwa dihancurkan semuanya. Itu mungkin ada juga di bagian masyarakat kita. Nah, kita bisa juga empat-empatnya kita lakukan, karena ada kesadaran bahwa setiap umat senantiasa mengalami pergantian, apalagi tapi yang penting kan otentik yang kita lakukan sesuai dengan tantangan zaman. Saya kira itu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattahu, ya Halim, ya Hadi, ya Mubin. Ya Allah, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Rabbana, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma zalamuna fahfatna warhamna wansurna warzuqna. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul wath. Ya mufatihal abwab, ya musabbibal asbab, ya muqallibal qulub wal absar, ya mudabbiral laili wan nahar, ya muhabilal hali wal ahwal.